Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dan diberikan kesehatan, sehat walafiat dan terhindar dari virus-virus yang ada. Baiklah, di sini saya Iza Palija dari kelas 3C Akuntansi Syariah akan menjelaskan tentang peran pemasaran dalam Islam. Yang pertama saya akan membacakan Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Amantu billah, sadaqallahul azim. Dengan isi kandungan, manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat dan berbuat baik kepada orang lain. Hubungan dengan pemasaran adalah memasarkanlah dengan cara yang benar dan baik, dan serta jangan mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang harga yang adil. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan pada barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari Aquinas yang mendefinisikan dengan harga dengan modal. Yang selanjutnya, peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan adil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Kemudian ada prinsip pasar Islam. Yang pertama ada aridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua ada persaingan sehat, yaitu mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbulan ikhtiar atau monopoli. Yang ketiga ada kejujuran, merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab jujur adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Yang terakhir ada keterbukaan serta keadilan. Transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku bayar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu harga dan persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tiket harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan dan produk. Yang selanjutnya yaitu hisbah. Hisbah adalah kewajiban individu atau bersama untuk melakukan campur tangan dan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan norma syariah. Hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya secara nyata. Pengawasan pasar diciptakan agar law enforcement terhadap aturan-aturan. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan menjenjang, yaitu pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri atau internal, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain atau eksternal. Dalam hal ini bisa pemerintah maupun yang lain. Yang ke-8, hubungan antara surah An-Naml ayat 90 dengan pemasaran.
yaitu hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlaku adil, berbuat baik kepada sesama, dalam artian berniagalah dengan adil, jangan bermain curang. Nomor selanjutnya yaitu mekanisme pasar pada zaman yang pertama ada zaman Rasulullah. Sebelum hijrah, tepatnya pada tahun 7 kenabian atau 616 Masehi, pernah terjadi pemboikotan terhadap umat Islam di Mekah selama 3 tahun, sehingga umat Islam tidak diperbolehkan berhubungan dalam bentuk apapun dengan kaum Quraisy. Keadaan tersebut memaksa umat Islam melakukan pertukaran atau perdagangan hanya dengan sesama muslim, namun ini terjadi secara alami berdasarkan konsep ta'awum atau tolong-menolong. Pada saat itu umat Islam belum memiliki tempat yang khusus untuk berjualan beli, dan transaksi pun lebih bersifat sosial, sehingga kondisi ini belum bisa dikatakan bahwa umat Islam telah memiliki pasar. Pada yang kedua yaitu ada pada periode Madinah setelah membangun Masjid Nabawi, maka baginda langsung membangun pasar, yaitu pasar Suqul Asor atau yang sering disebut dengan pasar Madinah. Pasar ini didirikan langsung oleh baginda dan para sahabat, terutama sahabat Abdurrahman bin Auf. Setelah selesai dibangun, Rasulullah SAW segera mengumumkan bahwa pasar Kunul Asar adalah pasar bagi seluruh umat Islam dan akan diatur berdasarkan syariat Islam. Pasar-pasar yang mengikut sunnah yang sama dengan masjid, sesiapa yang mendapat pendiri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan bisnisnya di pasar ini tidak dikenakan sewa, pajak, dan bayaran apapun, sehingga pasar ini memiliki kemampuan persaingan yang tinggi dibandingkan dengan pasar yang lain atau pasar non-muslim. Dimanapun produsen dapat menjual barangnya lebih murah dengan kualitas yang sama, sehingga lebih diminati oleh pembeli. Yang kedua adalah pasar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi pada zaman Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya terus menerus. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, misalnya Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau lebih fokus membangun Baitul Mal dan mengurusi zakat. Umar bin Khattab terlihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan sangat banyak memberikan perubahan pada pasar-pasar Islam. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib cenderung meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah sebelum. Mekanisme pasar dan waktu Khulafaur Rasyidin ialah sama dengan zaman Rasulullah SAW, di mana setiap orang bebas keluar dan masuk pasar. Khalifah Umar juga pernah merobohkan sebuah toko yang dibangun di tengah pasar. Khalifah menetapkan syariat Islam dengan ketat pada pasar-pasar Islam ketika itu. Pengawas, yaitu mutasib, ditugaskan pada setiap pasar untuk memastikan pasar persaingan sempurna tidak terganggu. Yang seterusnya pada zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti pertama yang mewarisi tampuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khalifah Ar-Rasyidin. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang berpusat di Madinah dan Kufah, Bani Umayyah memusatkan pemerintahnya di Damaskus. Ini merupakan kota yang terletak di persimpangan dua peradaban besar, yakni Persia dan Romawi. Hal itu tidak terlepas dari posisi Muawiyah bin Abi Sufyan Khalifah pertama Bani Umayyah. Dia merupakan gubernur Damaskus pada masa pemerintah sebelumnya. Selain itu, Damaskus memang strategis secara ekonomi. Daerah ini merupakan kota pelabuhan yang penting. Disinilah titik akhir
setelah barat jalur sutra. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah menjadi khalifah ketika situasi perpolitikan sedang tidak stabil. Yang selanjutnya ada zaman Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al-Saffas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, di mana pola pemerintah yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Yang soal selanjutnya, kekuatan pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Kekuatan pasar yang akan besar mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi dari suatu pemasaran. Yang ke-11 ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang selanjutnya ada harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa dari berikut pelayanannya. Yang selanjutnya ada pendapatan konsumen sebagai pembeli, merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan permintaan adalah terhadap berbagai jenis barang. Bila pendapatan konsumen meningkat, berarti daya beli juga meningkat. Yang selanjutnya adalah selera konsumen, mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa. Yang selanjutnya ada harapan konsumen atau customer expectation, adalah apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen untuk ada di sesuatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang berbelanja. Yang selanjutnya adalah maslahah, berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama. Dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas atau tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Yang selanjutnya ada penawaran. Dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang terakhir ada laba atau keuntungan atau profit, dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu pertama, laba adalah ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya. Soal selanjutnya adalah keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil maupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar, distorsi atau ekonomi, atau kesempurnaan pasar adalah yang membuat kondisi ekonomi ketidakefisienan sehingga mengganggu perwakilan ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan dalam mengatur kesejahteraan mereka sendiri. Yang ke-13 adalah salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku besar. Yang ke-14 ada yang selanjutnya adalah proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, lebih memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu.
Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.